perjalanan yang sudah panjang, usaha-usaha yang sudah dibangun dalam berumah tangga itu harus hancur, retak gara-gara adanya apa ya, ini perselingkuhan. Dan Neng adalah salah satu yang jadi penopang keluarga gitu. Kalau misalnya Neng gak bekerja, Neng ninggalin semua yang udah Neng bangun, siapa lagi gitu. Dan mereka bilang, kamu kondisi dalam cerai dengan suami masih kondisi down seperti ini, tapi kamu kerja seperti emang orang gak ada masalah gitu loh. Jujur ya, sampai detik ini saya masih dituntut gono gini sama mantan suami. Kelemahan kita tuh kita terlalu lembut, tapi lembutnya kita itu bukan untuk disakitin. Yes. Tapi gimana caranya kita bisa melembutkan hati laki-laki yang keras. Dan seperti kayak tadi Mbak Janet bilang ya, maksudnya sometimes sekuat-kuatnya kita, seceria-cerianya kita pasti ada saat momen titik terendahnya juga. Betul. Ya, jadi kalau buat Mbak Janet apa titik terendahnya? Ketika harus tahu bahwa, aduh ntar aku suka agak melo. Ketika tahu bahwa perjalanan yang sudah panjang, usaha-usaha yang sudah dibangun dalam berumah tangga itu harus hancur, retak gara-gara adanya apa ya, ini perselingkuhan. Itu aja. Aku nggak bisa menerima perselingkuhan, apapun alasannya. Jadi aku ngerasa bahwa hancur hidup aku pada saat itu. Aduh, melon ntar. Ya itu tadi ya, kan aku bekerja pada saat itu untuk bisa bikin rumah tangga yang mandiri. Tapi apa yang aku buat, apa yang aku usahakan, ternyata sia-sia gitu. Sampai pada akhirnya kan pada saat itu aku ngelibatin mantan suami kan, jadi manajer. Setelah kita memutuskan bercerai gitu, aku minta cerai sama dia. Karena hal itu aku ngerasa kayak dia sudah berpaling, dan aku ngerasa bahwa nggak bisa memaksakan hati seseorang untuk tetap bertahan dengan kita kalau dia sudah berpaling terhadap orang lain. Walaupun dia orang lain banyak yang menasihati saya, coba lagi. Tapi aku bilang ini sudah yang beberapa kali gitu, kayak aku nggak mau waktu hidupku sia-sia aja. Aku pengen manfaatin waktu aku ke depan lebih baik. Sampai akhirnya aku ngerasa kayak hidup aku ya tanggung jawab aku. Ketika aku gagal berumah tangga kemarin 9 tahun, aku harus menunda kehamilan karena aku harus ber-KB pada saat itu demi pekerjaan. Akhirnya 9 tahun harus gagal dan menerima ya pahitnya kenyataan itu. Dan balik lagi ya, apapun yang mungkin mantan suami saya dulu lakukan, kehilapan atau segala macam, ya udah jalanin aja kalau memang itu yang terbaik buat dia. Dan aku sangat cukup tahu diri gitu. Aku tidak bisa memaksakan perasaan seseorang. Akhirnya itu tadi, aku sempat mau mundur dari dunia entertain karena aku ngerasa kehilangan manajer yang apapun gitu dia tahu tentang aku gitu kan. Dia udah, aku nyerahin semua kepercayaan aku ke dia dalam pekerjaan. Aku kayak oleng, bener-bener kayak ya kalau sepeda mah kayak nggak ada bannya satu gitu, kayak nggak bisa jalan gitu. Tapi ya itu, aku coba untuk terus berjalan. Sempet ya udah mah aku mau mundur dari dunia entertain, aku mau menggali ilmu agama. Aku bilang di salah satu daerah. Aku sempat se-hopeless itu, meninggalkan semua yang udah aku bangun gitu. Tapi orang tua balik lagi. Orang tua yang kayak ngingetin, Neng, katanya, ya cuma Neng aja kan maksudnya yang bisa memperbaiki ini semua. Dan Neng adalah salah satu yang jadi penopang keluarga gitu. Kalau misalnya Neng gak bekerja, Neng ninggalin semua yang udah Neng bangun, siapa lagi gitu. Dari situ aku kayak ngerasa, oh iya ya. Jadi hidup tuh bukan hanya tentang diri kita sendiri. Karena kita dilahirkan juga dari orang lain kan, dari rahim ibu kita gitu.
Makanya hidup itu bukan melulu tentang diri kita. Ada banyak hal yang harus aku lakuin ke depan. Aku bilang hidup aku akan lebih berguna kalau misalnya aku minimal gagal dalam rumah tangga, tapi aku bisa membahagiakan, mensejahterakan orang tua, itu keluarga. Akhirnya aku dari situ minta waktu sama orang tua sebulan, gak nerima pekerjaan gitu kan, bener-bener nenangin diri. Dan habis itu aku balik lagi ke dunia entertain dengan segala kepercaya dirian ya yang aku punya sisa dari aku ngerasa jadi apa ya, nggak berguna gitu. Tapi ya itu tadi, aku banyak berdoa sama Allah, aku minta petunjuk, aku minta dikuatin, dan alhamdulillah dari situ banyak teman-teman yang, karena aku kan nggak pernah menceritakan semua kesedihan rumah tangga, konflik rumah tangga sama orang tua pun saya nggak pernah loh, Miss. Jadi aku benar-benar ya, ini masalah konflik rumah tangga, ini urusan saya. Aku nggak pengen mereka jadi sedih gitu. Akhirnya benar-benar aku telan sendiri, aku cari jalan terbaik untuk hidup aku. Dan dari situ aku mulai bahwa kata mama bapakku, Neng, yakin abis ini pasti akan ada kebahagiaan yang lebih. Walaupun pada saat itu aku yang benar-benar nggak tahu aku mesti ngelangkah kemana dulu, ngapain gitu. Tapi karena aku balik lagi ya, kepercayaan dari teman-teman media, dari televisi, dari teman-teman klien, kayak mereka yang seolah-olah nggak tahu apa yang sedang aku alamin kan. Pada saat itu kan aku masih belum ngurus ke pengadilan, ke pengadilan gitu kan, masih cerai agama. Jadi orang-orang pada nggak tahu, tapi setelah tahu dan mereka bilang, hah, kamu kondisi dalam cerai dengan suami masih kondisi down seperti ini, tapi kamu kerja seperti emang orang nggak ada masalah gitu loh. Dari situ aku mulai kayak membiasakan diri, ayo lawan, karena ya itu tadi, kita nggak boleh kalah dengan hal yang sebenarnya masih banyak hal yang harus kita kerjakan ke depan gitu. Itu yang keyakinan aku, kayak ayo berjuang demi keluarga, berjuang demi orang tua. Siapa lagi nih dari keluarga, aku ngelihat kanan kiri, wah ini kayaknya memang di aku nih ininya apa, tongkatnya. Jadi aku harus kayak ngerasa aku harus pakai semua kekuatan, sisa kekuatan aku yang ada untuk coba melangkah ke kehidupan aku yang baru. Dan Tuhan menjawab doa kamu untuk dijauhi dari yang menyakiti dan didekatkan dengan yang menyayangi. Itu nikmat banget loh, Miss. Kalau kita nggak sakit dulu, mungkin kita nggak akan senikmat ini. Karena aku tahu sakitnya seperti apa ketika Allah ngasih kebahagiaan, dicintai, saling mencintai, saling diprioritaskan gitu, saling memprioritaskan. Itu nikmat banget, Masya Allah. Bahkan sampai detik ini pun kayak masih belum percaya gitu. Karena kita mau kerja, kita mau melakukan segala sesuatu, kalau hati kita carut marut, hati kita belum nyaman, nothing buat aku tuh. Jadi yang pertama memang pada saat itu yang harus aku benahi adalah hati aku sendiri. Nggak mudah sih, cuma ternyata ya itulah, usaha itu pasti Allah akan kasih celah lah, kasih celah dari semua, dari mungkin ratusan usaha kita pasti ada satu jalan, ada satu pintu yang dimana kita bisa nemuin apa yang kita tuju. Betul. I'm so happy for you right now. Karena sometimes kadang-kadang I know pasti ini bukan sesuatu yang mudah. Dan satu-satunya orang yang bisa mengerti apa yang dialami hanya orang itu sendiri. Saya nggak akan bisa bilang saya mengerti karena saya nggak pernah berada dalam posisi itu, dan nggak ada satu orang pun yang bisa mengerti kecuali diri kamu sendiri karena kamu yang ngalamin. Ya, tapi sometimes saya selalu percaya bahwa kadang-kadang kalau kita bertanya kenapa sih ini terjadi atau kenapa sih dia pergi gitu, saya selalu percaya bahwa Tuhan membiarkan seseorang itu pergi dari hidup kita karena Dia bisa melihat apa yang kita tidak lihat,
dia bisa mendengar apa yang kita tidak bisa dengar dari orang tersebut. Dia bisa mengetahui isi hati yang kita sendiri nggak bisa tahu orang itu seperti apa, karena dia maha tahu, makanya dia membiarkan orang ini untuk pergi jauh-jauh dari hidup kita gitu, karena ya dia tahu yang terbaik buat kita gitu. Dan dan seperti yang kamu bilang, aku merinding sebenarnya pas aku baca salah satu komen status di Instagram kamu yang kamu bilang Tuhan sungguh-sungguh menjawab doa kamu, ya kan, bahwa dijauhi dari yang menyakiti dan didekatkan dengan orang yang sungguh-sungguh menyayangi. Iya. Jatuhnya jatuh banget, tapi indahnya indah banget kalau kita bisa belajar untuk menapaki. Ya aku tahu sih masa lalu tuh nggak bisa dihilangkan, tapi gimana caranya kita bisa merangkai masa depan yang lebih baik, itu aja sih. Ya masa lalu tuh bener-bener pelajaran banget buat aku, walaupun jujur sampai detik ini pun saya nggak tahu kedepannya saya seperti apa. Tapi ya udah lillahi ta'ala aja, lakuin yang terbaik. Nanti bagaimana respon orang-orang di sekitar kita ataupun pasangan kita sekalipun terhadap kita, ya kita udah serahin sama Tuhan gitu. Biar nggak ada beban gitu loh Miss. Ya karena jujur ini nggak mudah banget gitu. Kayak dipertemukan dengan orang yang tepat. Banyak banget orang yang bilang kayak gitu, ikut bahagia setiap aku ngepost di salah satu medsos aku, di Instagram, di TikTok gitu. Banyak banget perempuan yang ikut bahagia, ikut seneng, kayak kebahagiaannya tuh nularin banget ya gitu, kayak energi positifnya kerasa banget. Terus yang paling aku maknai dalam hidup aku sekarang adalah ternyata itulah, kita nggak tahu apa yang Allah rancangkan yang terbaik buat kita ke depan. Makanya jangan pernah ngerasa hidup kita hancur sehancur-hancurnya. Karena semasih kita dikasih nyawa, semasih kita dikasih kesempatan sehat, kita masih punya kesempatan untuk bahagia. Ya gitu. Terus aku tuh ngerasa kayak setiap harinya yang aku lakuin, walaupun jujur ya sampai detik ini saya masih dituntut gono gini sama mantan suami. Ya walaupun itu harus aku hadapin, aku harus jalanin. Allah Maha tahu dari semua yang sudah saya lakukan gitu kan. Tapi saya tetap ngerasa beruntung. Karena apa? Allah menyelamatkan aku dari orang-orang yang memang tidak baik mungkin buat aku. Iya. Dan kita fokus ke depan. Walaupun mungkin masa lalu mengejar-ngejar, tapi kita tetap tidak boleh berpaling. Kita harus fokus dengan apa yang ada di depan kita. Betul. Iya. Makanya cocok banget nih pas ketika ketemu sama suami yang sekarang ya, Mas Danu. Sebenarnya jujur ya kayak nggak nyangka banget bakal jadi suami, karena pada saat itu pun aku untuk membuka hati untuk cari suami itu masih belum. Tapi ya ternyata Allah cepet banget nyelamatin aku nih, biar cepet-cepet ada yang tanggung jawab, biar cepet-cepet ada sandaran. Mungkin itulah partner hidup jadinya. Apa yang membuat kamu yakin? Ada orangnya lagi di sini. Gimana ya Miss? Yang membuat aku yakin adalah setiap laki-laki pasti punya sifat, punya attitude dan masa lalunya masing-masing. Saya ngerasa bahwa dengan siapapun kita punya pasangan, kita harus belajar dulu bagaimana kita, yang tadi aku bilang, kita nggak boleh jadi beban untuk orang lain. Begitupun aku tahu karakter pasangan aku, tipe laki-laki yang seperti apa. Dengan pengalaman aku gagal kemarin berumah tangga, aku benar-benar nyari laki-laki yang bisa mempertanggungjawabkan omongannya aja dulu. Sebelum dia nunjukin janji-janjinya dia, tapi aku benar-benar nyari laki-laki yang bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Dari apa yang setelah saya mengenal Mas Danu, dari apa yang dia ceritakan, itu ternyata memang sesuai dengan kenyataan. Bahkan dia pernah bilang, aku bilang kan, kalau kamu memang benar-benar mau dekat sama saya nggak mau berpacaran, karena ini bukan saatnya lagi, bukan sesi berpacaran, saya nggak mau, saya nyari suami. Padahal pada saat itu saya bercanda loh Miss, karena hati aku aja masih harus dibenahin dulu. Aku bilang saya nggak nyari pacar, saya nyari suami. Kalau mau serius datang ke orang tua saya. Datang beneran Miss. Jadi dari situ aku ngerasa, serius gitu. Awalnya yang tadinya cuma membuka hati, cuma pintunya kan ada dua nih, pintunya sebelah jadi kebuka dua-duanya. Hatiku kanan kirinya jadi kebuka semua. Jadi akhirnya benar-benar ngasih akses dia untuk, oh ya udah boleh, kamu kalau mau serius sama aku, ya udah datang ke orang tua. Datanglah dia ke orang tua saya untuk bilang bahwa kita mau serius. Gak lama dari situ kita merencanakan untuk jenjang pernikahan. Jadi kita kalau bisa dibilang pacarannya setelah menikah.
lebih asik sebenarnya. Lebih seru dan Lebih banyak nikmat. hal-hal baru yang kita baru tahu. Karena ini dua orang dewasa yang memang sudah menentukan pilihan bahwa oke, kita akan memperbaiki, kita akan buat ini lebih baik lagi dan belajar dari kesalahan yang sebelumnya dan memulai sesuatu ya untuk sama-sama baik tuh. Iya, dan senangnya lagi ternyata kita satu frekuensi. Dari mulai sifat kita gitu yang mungkin banyak ya dua kepala berbeda wajar, tapi pas saat kita mematchingin karakter kita tuh banyak hal-hal seru yang jadi habit gitu, yang bikin jadi kebiasaan baru. Dan alhamdulillahnya kita berdua bisa saling melengkapi. Ternyata pas kita lihat ya, maksudnya dari sisi, bukan dari sisi rumah tangga atau nggak perasaan, di sisi usaha bisnis pun kita bisa satu frekuensi gitu. Kita sama-sama pejuang ternyata. Dan nggak nyangka gitu loh, dia pun mungkin Danu pun mungkin baru tahu di sisi Janet, oh ternyata bukan hanya sekedar penyanyi doang, ternyata ada skill yang lain yang memang bisa fighting spirit yang luar biasa, ada kecerdasan yang juga luar biasa, otak bisnisnya juga jalan, ketangguhan gitu. Jadi dari situ tuh dia aja kayak amazed gitu, kayak hah ya ampun, kamu dari awal aja aku punya bisnisan kuliner gitu. Emang kamu bisa masak gitu kan? Aku nggak mau banyak bicara, aku ke dapur, aku kan kalau misalnya ngerasa udah jadi istri kan, aku masakin dia apapun yang dia suka. Aku sampai belajar. Walaupun aku dulu sempat bisa masak, tapi ketika lama nggak masak kan akhirnya harus belajar lagi. Akhirnya aku belajar masak dan segala macam. Wah ternyata ini mah masakannya udah, aku bilang ini masakan warteg. Oh warteg itu enak, masakan sehari-hari, bahkan dia rasanya lebih dari itu kayak gitu. Wah serius, aku bilang aku nggak bisa masak loh, padahal maksudnya dalam arti nggak expert yang selalu ke dapur gitu kan, bisa tapi nggak selalu ke dapur. Akhirnya ternyata benar aku punya bakat itu, Miss, secara nggak sadar ya. Makanya kemandirian itu penting banget ketika kita mencoba bahwa kita bisa masak nih, tapi kalau kita nggak sering nih ya pasti akan nggak jadi sesuatu. Tapi kalau kita sering, kita asah terus, jadi sesuatu yang jadi sekarang nggak jadi produk nih yang bisa jadiin apa ya, cemilan yang memang aku suka bisa jadi produk, bisa jadi bisnisan, Miss. Sekarang jadi udah usahanya basreng gonjreng. Iya semuanya kayak ya ampun ini ngalir aja gitu, kayak semuanya berjalan begitu aja, kita nikmatin hal yang kecil. Apalagi ya itulah dari cemilan jajanan kecil aku itu, basreng itu jajanan kecil yang memang suamiku tahu banget aku suka itu. Akhirnya dia bilang, kamu suka basreng ya, mau aku bikinin usaha nggak? Mau. Aku ngeracik tuh dari mulai komposisi basreng yang biasa kan bakso ikan ya. Ini aku campurin ayam dengan takaran yang gimana caranya basreng nggak alot gitu kan. Wah, develop sampai saus-sausnya dengan varian saus yang banyak. Gak nyata. Jadi R&D untuk produk sendiri tuh gak nyata banget. Iya ternyata aku bisa gitu. Dan alhamdulillah suami tuh Mas Danu tuh bener-bener kayak nggak pernah ngajarin ataupun menggurui aku, tapi dia bener-bener dampingin aku, bimbing aku gimana caranya bikin suatu bisnisan. Dan bisnis sama berdagang itu beda. Jadi dia bener-bener ngasih value-nya gitu. Kamu harus dapat value jadi seorang entrepreneur gitu loh. Jadi nggak harus apa-apa tentang materi gitu, tapi kamu harus tahu ilmunya dulu. Jadi aku digodok sama dia dengan cara kayak gitu. Setiap dia webinar aku ngedengerin, nyuri ilmu. Iya. Ada di belakang soalnya. Tapi it's amazing sih bagaimana mungkin Tuhan mempertemukan, dan memang udah garis jalannya ya. Karena kalau aku sebelum kenal sama Janet, sebenarnya aku kenal sama Mas Danu lebih dulu. Bener, karena aku pernah interview beliau gitu kan di bisnisnya waktu itu dari Raja Cendol, Smart ST Indonesia dan banyak gitu. Dan kalau tadi aku dengerin kisahnya dari Mbak Janet, itu sebenarnya ada banyak benang merah, dalam arti sama-sama masa kecilnya juga fighting, mandiri gitu kan, pernah mengalami hal-hal yang pastinya tidak mudah juga gitu kan, sangat harus mandiri di usia yang muda, di usia yang sangat dini gitu. Ya, tapi again bagi saya pasangan hidup itu kalau bahasa Inggris kan istilahnya my better half. Kenapa disebut my better half? Because of that half I become better. Jadi pasangan hidup yang sesungguhnya ya karena dia, kita jadi versi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Tetap menjadi diri kita, tapi ya versi lebih baik lagi kayak tadi kan. Jadi bisa masak gitu kan, digali, jadi akhirnya menemukan potensi yang sebenarnya udah ada di kita, tapi nggak pernah sadar dan nggak pernah tahu bahwa itu bisa dikeluarkan gitu. Dan dari Mas Danu pula aku bisa mengenal Miss Mary lebih dekat lagi. Karena jujur ya, mungkin kalau dibilang
dunia entertainer gitu kan dengan Miss Mary mungkin ya jarang mungkin bersentuhan Iya, langsung ya dengan iya. entertainer gitu, kayak gimana cara pas aku lihat Mas Danu sering cerita gitu kan Miss Mary kayak gini, aku jadi wah keren banget nih, bener-bener inspiratif banget Miss Mary itu. Jadi ya salah satu perempuan yang memang menurut aku ini sangat memberi dampak Wah, thank you. positif untuk perempuan. Thank you. Karena yang dicari dari seorang perempuan, wanita itu mungkin dibilang lemah, tapi kadang-kadang lemah itu yang jadi senjata sebenarnya. Kalau kita nggak bisa mengkonversi kelemahan kita, itu malah bisa menjerumuskan. Iya. Kelemahan kita tuh kita terlalu lembut, tapi lembutnya kita itu bukan untuk disakitin. Yes. Tapi gimana caranya kita bisa melembutkan hati laki-laki yang keras. Iya. Jadi, Wow. itu kan. Iya. Betul, kita boleh lembut tapi kita nggak boleh jadi kasetan ya yang Iya. selalu diinjak-injak tapi tetap welcome gitu Betul. kan. Nggak boleh. Harus ada batasnya. Harus ada batasnya. Harus tahu bagaimana kita bisa mengapresiasi diri kita Betul. juga. Iya. Jangan jadi perempuan yang lemah karena bergantung sama orang. Jangan pernah jadi beban untuk orang lain. Dan kita harus tunjukkan bahwa perempuan tuh punya power. Aku tuh kadang-kadang kalau suami bilang, ide-ide kamu tuh liar loh, kalau nggak ditangkap-tangkapin ini nggak jadi sesuatu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.